Di bawah kaki kita, tersembunyi sebuah kerajaan yang tak pernah tidur. Dunia ini mungkin kecil bagi mata kita, tapi bagi penghuninya, ini adalah jagat raya yang tak bertepi. Setiap butir tanah adalah jalan raya. Setiap helai daun adalah gunung raksasa. Di antara tanah dan akar, para pekerja kecil ini membangun peradaban yang rumit. Terowongan bercabang, ruang penyimpanan, dan kamar untuk larva. Semuanya tercipta tanpa cetak biru. Hanya naluri kuno yang mengalir di tubuh mungil mereka. Mereka hidup bersama, berjuang bersama, dan jika perlu, mati bersama. Namun di balik kisah sederhana ini, tersimpan pertanyaan yang jarang kita tanyakan. Apa jadinya jika kita hidup sebagai semut? Semut adalah anggota keluarga Formicidae, kerabat dekat lebah dan tawon. Mereka telah ada lebih dari 100 juta tahun, bahkan sebelum benua-benua mengambil bentuknya yang sekarang. Ada lebih dari 12.000 spesies yang telah kita kenal, dan ribuan lainnya menunggu ditemukan. Dari semut rangrang yang menenun sarang di Asia Tenggara, hingga semut api di Amerika Selatan yang membangun rakit hidup di tengah banjir. Setiap spesies adalah cerita tersendiri. Tubuh mereka terbagi menjadi 3 bagian: kepala, dada, dan perut. Antena menjadi bahasa untuk mereka berkomunikasi, rahang menjadi senjata untuk melawan keganasan alam, dan kaki-kaki ramping itu adalah mesin jarak jauh yang tak kenal lelah. Seekor semut mampu mengangkat beban 50 kali dari berat tubuhnya. Kemampuannya berasal dari kombinasi otot leher yang luar biasa kuat, kerangka luar yang ringan namun kokoh, serta koordinasi tubuh yang nyaris sempurna, hasil dari warisan evolusi selama jutaan tahun. Habitat semut membentang hampir di seluruh penjuru dunia, dari hutan Amazon yang lembab, padang savana Afrika, gurun Sahara yang terik, hingga taman kecil di halaman rumah kita. Mereka benar-benar menaklukkan hampir setiap jengkal daratan di bumi. Di tengah hiruk-pikuk kota, semut menjelajah celah trotoar, merayap di dinding bangunan, bahkan menyusup ke meja makan kita. Dunia mereka berjalan berdampingan dengan dunia kita, namun keberadaannya sering luput dari perhatian, tenggelam di balik rutinitas dan kesibukan harian, seolah mereka hanyalah bayangan kecil yang tak pernah kita perhitungkan. Bagi semut, tak pernah ada kata sendiri. Setiap individu adalah bagian dari satu tubuh besar bernama koloni, diikat oleh sistem sosial yang tertata rapi dan sulit digoyahkan. Ratu bertugas melahirkan, para pekerja merawat dan membangun, sementara prajurit menjaga dari ancaman. Sebuah hierarki yang telah berjalan jauh sebelum manusia mengenal tulisan dan mencatat sejarah. Makanan mereka adalah apapun yang alam suguhkan, dari nektar manis, biji-bijian, dan serangga mungil, hingga sisa santapan manusia. Beberapa spesies bahkan memelihara kutu daun, layaknya peternak yang setia merawat ternak. Semut peluru bergerak diam-diam, mengintai layaknya pemburu senyap. Sementara itu, semut pemotong daun bekerja tanpa lelah seperti petani yang sabar, menumbuhkan jamur dari potongan daun yang mereka bawa pulang. Dr. Eleanor Spicer Rice, penulis buku Book of Common Ants, menyebut semut sebagai mesin sosial paling sukses di planet ini. Menurutnya, keberhasilan mereka tak lahir dari kekuatan individu, tapi dari keharmonisan peran dalam koloni. Dalam penelitiannya, ia menguraikan bagaimana komunikasi kimiawi dan koordinasi tanpa pemimpin menjadi kunci bertahannya semut di berbagai ekosistem, dari hutan hujan hingga trotoar kota. Dan menurut Profesor Berthold Dobler bersama Edward O. Wilson dalam buku The Ants, menyebut semut sebagai ahli strategi perang yang setara dengan manusia. Mereka berperang untuk wilayah, sumber daya, bahkan demi kehormatan koloni. Dalam bukunya,
Wilson dan Hildobler menjelaskan bahwa peperangan antar koloni sering melibatkan taktik pengepungan, serangan terkoordinasi, bahkan penggunaan kimia beracun, mencerminkan kecerdasan kolektif yang luar biasa. Bila ditarik dari pendapat para ahli dan ilmuwan, jelas terlihat bahwa semut adalah cerminan kerjasama dan strategi yang nyaris sempurna. Mereka membangun peradaban mini yang teratur, menjaga keseimbangan peran, dan berjuang mempertahankan wilayahnya. Dalam diam, mereka menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukanlah milik yang terbesar, melainkan milik mereka yang mampu bersatu demi tujuan bersama. Dari tubuh mungil mereka, kita belajar bahwa kekuatan sejati lahir dari kerja sama yang tak kenal lelah. Bahwa hidup bukan hanya soal bertahan di tengah tantangan, tetapi juga tentang membangun, merawat, dan meninggalkan warisan berharga bagi generasi yang akan datang. Namun, apakah kita sebagai manusia masih memegang nilai itu? Di dunia yang serba cepat, sering kita lupa bahwa keberhasilan sejati datang saat kita saling menopang. Setelah mendengar kisah perjalanan dan kehidupan semut, kita menyadari bahwa alam selalu meninggalkan jejak kebijaksanaan di setiap makhluknya. Dari mereka, kita belajar bahwa tak ada gunung yang terlalu tinggi jika didaki bersama. Setiap langkah menjadi ringan ketika diiringi kebersamaan. Bahwa keteguhan hati mampu melampaui keterbatasan fisik. Ukuran hanyalah angka, namun tekad adalah kekuatan yang tak terukur. Dan pada akhirnya, hidup sejati adalah tentang memberi dan menjaga, sebab di dalam koloni tak ada yang dibiarkan lapar, tak ada yang berjalan sendirian. Semua bergerak, bekerja, dan bertahan demi masa depan yang lebih besar dari diri mereka sendiri.